Oke, kita mulai rekam ya. Baik teman-teman, selamat siang. Khususnya bagi mahasiswa yang ambil mata kuliah analisis psikokimia. Kebetulan untuk hari ini saya tidak bisa menyelenggarakan perkuliahan secara tatap muka langsung dikarenakan ada hal yang mungkin tidak bisa saya penuhi untuk saya berangkat ke kampus. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai interaksi elektromagnetik dengan atom ataupun molekul. Jadi dalam analisis psikokimia itu metode ini digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis suatu analit. Nah, tentunya teman-teman juga tahu apa itu analit, di mana analit itu adalah senyawa atau materi atau objek yang dianalisis. Analit itu adanya di dalam sampel. Nah, analit itu bentuknya bisa spesi atom ataupun spesi molekul. Nah, kemudian pembahasannya apa saja? Yang pertama, apa sih yang maksud dengan radiasi elektromagnetik? Kemudian yang kedua ada orbital molekul, yang ketiga ada tingkat energi molekul, yang keempat ada interaksi radiasi elektromagnetik, kemudian ada absorpsi radiasi elektromagnetik, dan terakhir adalah emisi dari radiasi elektromagnetik. Nah, di sini ada terminologi dasar di mana spektroskopi ini merupakan, jadi ada istilah spektroskopi, ada spektrometri, ada spektrofotometri. Nah, mungkin istilah-istilah itu berbeda ya. Di sini ada spektroskopi yang pertama, ini merupakan ilmu tentang interaksi berbagai macam radiasi terhadap suatu benda, suatu materi, baik itu atom ataupun molekul. Nah, kemudian kalau spektrometri adalah mengukur intensitas dari radiasi menggunakan fotoelektrik transducer atau alat elektronik lainnya. Jadi kalau spektrometri berarti pengukuran radiasi intensitas ya dari radiasi menggunakan fotoelektrik transducer atau alat elektronik lainnya. Nah, kemudian yang pertama tadi ada REM atau radiasi elektromagnetik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Di sini ada dua suku kata atau dua kata dasar, adalah ada elektro, ada juga magnetik. Berarti di sini melibatkan gelombang listrik ataupun gelombang magnet. Nah, di sini mungkin teman-teman pernah mengetahui di mana ada gelombang listrik. Nah, listrik itu gelombangnya vertikal. Kemudian yang kedua gelombang magnet horizontal, yang warna biru. Jadi kalau misalkan gelombang listrik dan gelombang magnetik bersatu, maka disebut radiasi elektromagnetik. Nah, kemudian radiasi elektromagnetik ini contohnya seperti radiasi sinar ultraviolet. Kemudian ada sifat dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama, si radiasi elektromagnetik itu dapat berdifraksi atau disebarkan. Kemudian yang kedua dapat melakukan refraksi atau dibelokkan, atau bisa juga dipusatkan atau dikutupkan atau dipolarisasi, dan kemudian radiasi elektromagnetik itu dapat diserap atau diabsorpsi. Hal ini menjadikan dasar dari spektroskopi UV visible gitu kan ya. Kemudian spektroskopi serapan atom itu prinsipnya di mana radiasi elektromagnetik diserap oleh suatu materi. Tadi materinya apa? Bisa saja atom ataupun molekul. Bedanya apa antara atom dan molekul? Kalau misalkan molekul itu adalah satu kesatuan, jadi gabungan dari beberapa atom, gitu ya. Kemudian radiasi elektromagnetik juga bisa diemisikan. Selain diabsorpsi, maka juga bisa diemisikan. Nah, di sini benda dapat kehilangan atau mendapatkan energi yang spesifik. Di sini menurut Max Planck, di mana perubahan energi, nah di sini ya, kehilangan energi itu sama dengan, kan rumusnya ini dari rumus dasar ya, E sama dengan H dikali frekuensi, atau tetapan Planck dikali frekuensi, atau misalkan di mana di sini frekuensi itu adalah C di sini adalah cepat rambat cahaya dalam medium ruang dibagi panjang gelombang. Nah, kalau dihubungkan nanti ditanyakan bagaimana hubungannya panjang gelombang dengan energi? Ini berbanding terbalik ya. Nah, energi di atas, gelombang di bawah. Berarti jika semakin besar panjang gelombang, maka energinya semakin kecil gitu.
Kalau misalkan perbandingan terbalik. Nah, begitupun jika panjang gelombangnya makin kecil, maka energinya semakin besar, gitu ya. Ini berbanding terbalik. Kalau misalkan energinya panjang gelombangnya makin kecil, frekuensinya juga makin besar, energinya juga akan makin besar. Nah, di sini ada spektrum gelombang elektromagnetik dari mulai sinar gamma, di sini paling kecil panjang gelombangnya nih. Makin ke sini, nah, gelombang radio itu sampai 1 km. Nah, tadi berdasarkan rumus yang di atas ini, di mana energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Sehingga jika panjang gelombangnya nih sampai 1 km panjang, sehingga energinya besar atau kecil, maka otomatis makin kecil. Jadi tidak ada orang yang sampai meninggal dikarenakan terpapar radiasi atau terpapar gelombang radio. Gelombang TV 1 meter. Beda dengan UV. Kalau UV di sini kisarannya. UV itu kan dari 200 sampai 400 nanometer. Di sini bukan meter lagi tapi nanometer. Sehingga gelombang radio, gelombang TV, gelombang pemancar itu cenderung tidak terlalu bermakna efeknya bagi suatu makhluk hidup gitu ya, karena panjang gelombangnya besar, energinya juga kecil. Kemudian di sini ada uh, panjang gelombang pada kisaran inframerah atau infrared. Contohnya di sini remote TV, remote AC, atau bahkan remote mobil itu menggunakan gelombang pada panjang gelombang inframerah. Kemudian di sini ada sinar tampak nih, sinar tampak nama lainnya visible. Visible itu berarti nampak gitu ya. Yang Meiji Kuhibiniu gitu. Panjang gelombang visible itu panjang gelombangnya di antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Sehingga kalau dengan sinar UV, gede mana itu energinya? Nah, hubungkan dengan rumus yang tadi. Jika visible panjang gelombangnya lebih besar, sehingga energinya lebih kecil dibandingkan UV. Nah, berbeda dengan ultraviolet, panjang gelombangnya yang lebih kecil, sehingga energinya lebih besar. Sehingga orang kalau misalkan berjemur di bawah terik matahari, itu bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan bagi tubuh kita, khususnya bagian tubuh yang langsung kena sinar ultraviolet. Contohnya bagian kulit gitu kan, di luar itu bisa mengakibatkan terjadinya sensasi panas, kulit yang terbakar, atau misalkan jika dilakukan terus-menerus bisa menyebabkan kanker kulit gitu. Kemudian ada sinar X. Sinar X otomatis di sini gelombangnya lebih kecil dibandingkan UV. Kalau gelombangnya lebih kecil dibandingkan UV, energinya berarti sinar X lebih besar, sehingga energi sinar X sering dimanfaatkan untuk melakukan pencitraan tubuh bagian dalam, khususnya untuk melihat tulang patah, atau misalkan untuk diagnosis awal bagi pasien yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis TBC gitu ya, di ronsen gitu. Kalau bahasa Sunda datang ke Garut bukan ronsen tapi rongsen. Jadi di ronsen sehingga bagian tubuh bagian dalam atau tubuh bagian dalam itu bisa kita lihat. Karena apa? Karena sinar X itu kan energinya besar. Itu bisa menembus tubuh manusia gitu ya. Bisa menembus tubuh-tubuh yang lunak, khususnya seperti ada otot, jaringan lemak, protein, itu tembus. Tapi kalau tulang enggak, itu kalau bagian yang lebih padat itu tidak tertembus oleh sinar X. Sehingga jika dimanfaatkan sinar X ini bisa digunakan untuk mencitra tubuh bagian dalam, khususnya organ-organ tertentu. Tapi kalau untuk penyakit infeksi seperti TBC itu hanya diagnosa awal saja, karena harus ada uji laboratorium lanjutan. Kemudian yang paling kecil nih panjang gelombangnya adalah sinar gamma. Nah, sinar gamma dari mana dapatnya? Nah, di sini ada simbol nih, ada drum. Nah, drum ini ada simbol radioaktif. Nah, gitu. Ada kasus di Cikande ya, yang mana diakibatkan ada cemaran radioaktif dari apa ya? Cesium 137 kalau salah. Ya, pokoknya ada cemaran radioaktif. Nah, itu yang dihasilkan adalah gelombang gamma. Tapi gelombang gamma dari cemaran radioaktif memang tidak sebesar seperti kejadian atau insiden yang terjadi pada daerah yang ada di Ukraina, Chernobyl ataupun di Fukushima Jepang itu ya, itu besar sekali sinar gamanya, sehingga kalau sinar gamanya berada di lingkungan, kemudian ada organisme atau makhluk yang terkena paparan sinar gamma dalam dosis yang besar dan dalam waktu yang lama, itu bahkan bisa mengakibatkan terjadinya gagal organ dan menyebabkan kematian. Kita tidak membicarakan mengenai efek apa yang dihasilkan atau ditimbulkan dari masing-masing gelombang elektromagnetik, tetapi di sini pemanfaatannya.
Jadi di dunia ini tidak ada hal yang tidak bermanfaat. Kalau misalkan manusianya bisa memanfaatkan dengan benar, maka apa yang dihasilkan dari hasil pemikiran manusia atau diciptakan oleh alam itu bisa digunakan. Salah satunya yaitu untuk tujuan analisis. Analisis kan ada dua, ada analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Tentunya teman-teman sudah mengetahui kualitatif itu berarti untuk identifikasi senyawa. Ada tidaknya senyawa dalam sampel. Kalau kuantitatif itu berbicara mengenai berapa kadarnya. Nah, metode-metode analisis modern, salah satunya menggunakan metode instrumen, itu seringkali melibatkan gelombang elektromagnetik untuk melengkapi metode analisisnya. Baik, tadi sinar gamma nih memiliki frekuensi kecil, sudah saya singgung tadi ya. Uh, Frekuensi dan energi yang besar, frekuensinya kecil, energinya besar gitu. Kemudian panjang gelombangnya kecil, sehingga daya tembusnya besar, dapat menembus lempeng logam cukup tebal. Jadi tidak ada tempat yang aman jika ada terjadinya kontaminasi di lingkungan dari sinar gamma. Kemudian merusak jaringan tubuh manusia, dapat digunakan untuk terapi kanker, sehingga di mata kuliah radiofarmasi itu ada pemanfaatan radiasi ya, radiasi untuk tujuan baik terapi maupun diagnosis. Kemudian dapat mensterilkan alat kedokteran. Jadi dengan menggunakan radiasi gamma, mensterilkan alat kedokteran itu kelebihannya apa? Kelebihannya tidak meninggalkan residu. Beda dengan disterilkan dengan menggunakan disinfektan. Itu ada residunya. Kalau menggunakan radiasi itu tidak ada residu. Kemudian dapat mengurangi populasi hama. Nah, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini kenapa sinar gamma itu bisa mengendalikan hama dengan cara hama tersebut dimandulkan sehingga proses reproduksi, proses perkembangbiakannya menjadi terhambat atau bahkan terputus. Kemudian ada sinar X tadi sudah saya jelaskan itu karena daya tembusnya besar itu bisa digunakan untuk melakukan pencitraan tubuh bagian dalam suatu makhluk hidup atau istilah sederhananya atau yang sering teman-teman kenal adalah Ronsen. Kemudian sinar tampak nih gelombang paling besar yang sering bisa dilihat kalau UV kan karena energinya besar, panjang gelombangnya kecil UV itu. Kemudian panjang gelombangnya kecil itu maka energinya besar. Kalau energinya besar, Anda tidak bisa melihat sinar UV di luar itu. Mana UV itu kan ya dari namanya ultra ungu gitu. Kalau ungu kan kelihatan gitu di matahari itu warnanya ungu tapi nggak kelihatan saking gelombangnya kecil, mata kita tidak cukup menangkap panjang gelombang yang kisarannya atau memiliki panjang gelombang kecil dan energinya besar. Kalau sinar tampak itu masih bisa diamati oleh mata kita karena panjang gelombangnya besar, energinya kecil sehingga kita bisa melihat warna dari sinar yang memiliki panjang gelombang kisaran 400 sampai 800. Yang Meiji Hibiniu itu ya, teman-teman mungkin bisa melihat pelangi yang itu adalah warna-warna atau ya warna dengan memiliki panjang gelombang visible atau antara kisaran 400 sampai 800 nanometer panjang gelombangnya. Kemudian ada inframerah. Nih inframerah ini tidak bisa tidak selalu bermakna bagi makhluk hidup gitu ya. Kalau misalnya makhluk hidup dipencet pakai remote TV itu, apakah apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apapun. Kembali ke energi yang tadi. Jika energinya besar, panjang gelombangnya kecil. Sementara inframerah itu panjang gelombangnya besar tadi ya. Karena panjang gelombangnya besar tidak ada efek bermakna. Jadi senyawa yang ada dalam tubuh itu tidak sampai tereksitasi, tidak sampai terionisasi, hanya sampai bergetar saja ikatan molekulnya. Kalau bergetar ya tidak ada hal yang berubah setelah terpapar gelombang inframerah di sini. Biasanya inframerah digunakan untuk remote, untuk pemotretan permukaan bumi, kemudian untuk sensor panas, ada mungkin ya kamera dengan menggunakan sensor panas, seperti di senjata-senjata api yang digunakan oleh militer, itu menggunakan teropong dengan menggunakan inframerah sehingga dapat mendeteksi musuh dalam kegelapan dengan melihat suhu dari musuhnya itu. Jadi sensor panas sudah terdeteksi dengan menggunakan gelombang pada panjang gelombang inframerah. Berikutnya nih radiasi elektromagnetik yang tadi inframerah, tuh di sini sensor panas. Jadi dalam kegelapan pun bisa melihat gitu. Tidak ada tempat yang bisa dijadikan tempat sembunyi gitu ya sekarang itu kalau perang modern itu karena menggunakan teknologi inframerah untuk melihat uh,
makhluk hidup di kegelapan, apalagi makhluk hidup tersebut memiliki darah panas gitu ya, termasuk manusia gitu. Karena makhluk hidup juga ada yang memiliki darah yang tidak panas atau darah dingin. Kemudian di sini ada sinar ultraviolet. Di sini ultraviolet gak kelihatan pada dasarnya. Tapi sinar ultraviolet ini sering dimanfaatkan untuk proses analisis kualitatif di KLT, mungkin yang sudah melakukan KLT itu dilihat, atau misalkan uang kertas untuk melihat uang kertas yang eh, uang kertas yang asli dengan uang kertas yang palsu itu bisa dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet. Tapi panjang gelombangnya misalkan di 243 berapa ya, 53 243 kalau nggak salah, ya 243 nanometer, bisa kelihatan mana uang palsu, mana uang yang asli. Kemudian di sini sinar gamma bisa digunakan untuk membunuh bakteri atau untuk menghentikan proses pentunasan pada kentang. Kentang yang akan diekspor misalkan ke luar negeri itu kan perjalanannya bisa berbulan-bulan. Nah, supaya kentangnya dari petani sampai ke konsumen itu tidak bertunas, maka disinari dengan gelombang gamma sehingga proses pentunasannya tidak terjadi. Itu sudah digunakan dari mulai kentang, bawang, dan beberapa biji-bijian yang kemudian yang kemungkinan pentunasannya lebih tinggi. Nah, ini yang sinar X-ray. Kalau X-ray itu mampu melihat organ atau bagian tubuh dari makhluk hidup. Tadi, di mana sinar X bisa menembus jaringan yang lunak seperti daging atau otot, lemak, atau protein, itu tembus sama sinar X. Tapi bagian yang terkena sinar X itu apabila memiliki kerapatan tinggi, maka sinar X tidak bisa tembus. Sehingga di sini bisa melihat, oh tulangnya dalam keadaan normal, tulangnya patahnya seperti apa. Itu biasanya dipergunakan oleh ahli ortopedi untuk proses atau tindak lanjut yang dilakukan seterusnya seperti apa. Nah, kemudian ada interaksi tadi ya, ada gelombangnya macam-macam, ada UV, gamma, sinar X, visible dan sebagainya. Tadi berarti interaksi radiasi elektromagnetik bisa saja berinteraksi dengan siapa? Dengan materi. Materinya bisa dalam bentuk atom ataupun molekul. Nah, di sini apabila suatu molekul berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik, apa yang akan terjadi? Maka akan menghasilkan energi translasi. Kalau translasi berarti perpindahan gitu kan ya. Si molekulnya berpindah dari tempat A ke tempat B, bergeser gitu molekul di dalam ruangan itu bergerak. Asalnya molekul itu pergerakannya lambat atau bahkan diam mungkin, kemudian terkena radiasi elektromagnetik menjadi bergerak gitu, akibatkan adanya energi dari luar. Ada juga energi rotasi. Di sini berotasi. Kalau rotasi berarti terjadi pada ikatan molekul. Di ruangan itu kan ada ikatan molekul, molekul A, molekul B, kemudian terkena radiasi, itu bisa saja terjadi perputaran. Nah, perputaran ini nanti dimanfaatkan untuk proses analisis, makanya terciptalah instrumen namanya resonansi magnet inti. Ya, resonansi magnet inti. Kemudian ada energi elektronik. Nah, kalau energi elektronik itu otomatis terjadinya eksitasi, perpindahan elektron. Nah, di sini ada elektron, di sini ada atom sebenarnya, ada inti atom. Nah, inti atom terdiri dari neutron dan proton. Jadi massa suatu atom itu terdiri dari seberapa banyak jumlah neutron, seberapa banyak jumlah proton. Jadi maka dari itu biasanya massa suatu atom itu ditentukan oleh intinya. Nah, kemudian di luar inti ada awan elektron nih. Elektron itu di kulit-kulitnya berputar mengelilingi inti. Nah, si elektron ini yang berwarna kuning, jika terkena energi elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik, maka si elektron mendapatkan energi itu. Wah, kata elektron, saya punya energi nih. Saya lompat ke atas kulit yang lebih tinggi. Biasanya kalau kita mau berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi itu perlu energi. Anda mau naik dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan perlu energi. Nah, begitupun elektron. Elektron bisa lompat dari kulit yang ke satu atau kulit yang lebih bawah atau dasar ke kulit yang lebih tinggi. Itu perlu energi. Nah, karena energi elektromagnetik ini bisa diserap sehingga si elektron ini memiliki energi berlebih dan lompat ke kulit yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada energi vibrasi. Nah, ini biasanya energi vibrasi itu terjadi pada ikatan, ya ikatan antar atom atau antar molekul. Misalkan ini ada atom yang warna merah, atom A, misalkan di sini ada dua atom B.
Nah, jika terkena gelombang biasanya yang hanya bergetar tadi apa? Yang bergetar hanya gelombang pada penyumbang inframerah. Jika suatu molekul terkena gelombang inframerah, dia tidak akan sampai putus ikatannya. Nah, yang merah dengan yang biru muda ini tidak akan terputus ikatannya, maka atau melainkan hanya bergetar saja gitu. Nah, getaran itu yang akan dimanfaatkan untuk proses analisis. Ikatan apa sih yang terbentuk gitu. Karena masing-masing ikatan getarannya beda gitu. Maka dari itu terciptalah namanya instrumen yang menggunakan inframerah atau panjang gelombang inframerah, FTIR namanya. Nah, tadi yang saya jelaskan apa itu energi translasi, apa itu energi rotasi, apa vibrasi, apa juga yang dimaksudkan energi elektronik tadi sudah saya jelaskan. Nah, mungkin ini penjabarannya dalam bentuk tulisannya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, kemudian dari yang sudah saya sebutkan tadi ada energi translasi, rotasi, vibrasi, dan elektronik. Di sini sudah saya urutkan dan ada panah ke bawah di sini ya. Ada panah ke bawah itu artinya di sini ada E, berarti semakin bawah energinya semakin besar. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi elektron itu lebih tinggi dibandingkan vibrasi. Jadi match dengan yang tadi. Bahwa IR itu, inframerah itu, energinya kecil. Tidak sampai mengeksitasi, hanya menggetarkan ikatan saja. Berarti eh, energi elektronik ini saking gedenya, elektron lompat-lompat gitu. Dari kulit bawah ke kulit atas, elektronnya menjadi loncat. Maka energinya besar. Energi rotasi hanya muter aja gitu, berotasi. Nah, itu juga energinya lebih kecil dibandingkan energi vibrasi. Apalagi energi translasi. Translasi mahnya hanya berpindah saja gitu. Si molekul yang asalnya di posisi A ke posisi B, atau misalkan molekul dalam ruangan bergerak, itu tidak memerlukan energi yang terlalu besar. Sehingga dituliskan seperti ini. Jika energi di sini makin bawah, maka energi yang dibutuhkan makin besar. Untuk mengeksitasi itu lebih besar. Nah, di sini energi suatu molekul merupakan jumlah dari komponen energi translasional, energi vibrasional, energi rotasi, dan energi elektronik. Maka energi total itu adalah jumlah dari energi yang dibutuhkan untuk melakukan proses rotasi, translasi, vibrasi, sampai eksitasi. Nah, di sini saya bold, saya pertebal tulisannya. Energi elektronik merupakan dasar dari spektroskopi ultraviolet dan visible gitu. Jadi dasar UV visible itu adanya energi elektronik, adanya eksitasi, adanya lompat gitulah elektronnya dari kulit rendah ke kulit yang lebih tinggi. Nah, di sini energi vibrasi dan rotasi merupakan dasar dari FTIR tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada istilah ground state. Nah, ini tadi untuk energi eksitasi ya. Di mana di sini ada yang warna biru nih. Apa sih yang dinamakan ground state nih? Ground state di mana elektron dalam suatu atom berada pada tingkat energi terendah. Nah, elektron yang warna biru ada ground state. Di sini energinya rendah. Dia memang secara alamiah diciptakan oleh Tuhan, ya posisinya di situ gitu. Kalau ada energi dari luar, maka elektron punya energi, dia naik ke atas. Nah, dinamakan elektron tereksitasi, tapi pada kondisi itu dia merasa tidak nyaman gitu ya, secara alami gitu, kelebihan energi. Kalau manusia itu kelebihan duit lebih aman. Justru kalau pas-pasan saja merasa tidak aman gitu. Beda dengan elektron. Elektron diciptakan oleh alam, posisinya di kulit sebelah mana, dia akan lebih merasa lebih stabil di tempat itu. Justru dengan dia diberikan energi dan naik ke kulit yang lebih tinggi, dia merasa tidak stabil. Karena merasa tidak stabil, dia akan turun kembali akhirnya ke posisi kulit yang awalnya ia berada. Nah, kalau tereksitasi berarti keadaan lain di mana elektron pada suatu atom mengabsorpsi energi. Jadi tadi kan energi elektromagnetik itu salah satunya bisa diabsorpsi. Nah, karena diabsorpsi, si elektron kelebihan energi, dia naik. Nah, naiknya itu dinamakan tereksitasi. Atau dengan kata lain, si elektron menjadi tidak stabil. Kalau tidak stabil kan sesuatu yang tidak stabil, maka ia akan berusaha sedemikian rupa kembali ke posisi stabil. Nah, yang ini nih. Kalau misalkan ada elektron, ada proton di sini,
yang terabsorpsi atau energi gelombang elektromagnetik terabsorpsi, si elektronnya akan tereksitasi, lompat ke kulit yang lebih tinggi. Karena kalau naik ke kulit yang lebih tinggi itu perlu energi. Anda naik ke lantai 2 perlu energi. Kalau dari lantai 2 ke lantai bawah bisa nggak tanpa energi? Bisa, lompat aja. Itu kan nggak perlu energi. Itu. Elektron juga sama. Setelah naik ke kulit lebih tinggi, saya merasa tidak nyaman di kulit ini karena secara alami saya tidak diciptakan berada di kulit ini. Maka dia akan turun kembali ke bawah. Nah, kalau diturunkan, turun kembali ke bawah, maka energinya kemana? Energinya dilepaskan kembali. Maka itu disebut emisi. Nah, emisi itu adalah energi yang dilepaskan saat elektron kembali ke kulit atau ke posisi awalnya. Nah, di sini emisi itu adalah keadaan di mana elektron pada eksitasi, tadi kan ya nih, ada elektron awalnya di sini, kemudian menerima energi, foton atau gelombang elektromagnetik. Dia naik ke atas, tapi setelah di posisi atas, dia merasa saya tidak nyaman di sini karena saya diciptakan oleh Tuhan bukan di kulit ini gitu. Maka dia akan turun ke kulit ke awal lagi. Nah, ke kulit yang awal semula ke kulit semula. Sehingga energi yang digunakan di mana? Nggak dikekeuh kalau manusia itu kan ya. Kalau dia di pejabat, dapat duit banyak, turun jabatan, nah, duitnya dibawa gitu, bukan dilepas lagi. Ini bukan hak saya gitu. Tapi kalau misalkan elektron tidak seperti itu. Kalau sudah awalnya tereksitasi, kemudian dia merasa tidak nyaman, turun kembali ke kulit sebelumnya, dia melepaskan kembali energinya. Nah, yang dilepaskan kembali energi itu dinamakan emisi, mengemisikan energi. Nah, absorpsi, tadi kembali lagi ke absorpsi, teman-teman tadi sudah sedikit saya jelaskan mengenai absorpsi. Kenapa terjadi absorpsi? Diakibatkan karena ada salah satunya elektron gitu mengabsorpsi energi elektromagnetik. Untuk apa? Untuk lompat, eksitasi. Dia coba-coba, saya dapat energi gede nih. Saya mau coba nih ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Anda misalkan punya uang nih dari luar, saya mau coba nih ke level yang lebih tinggi gaya hidupnya. Ternyata gak nyaman karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena tidak nyaman, turun kembali gitu ke gaya hidup yang awalnya. Tapi yang namanya manusia kan beda dengan elektron gitu. Kalau elektron setelah turun dilepaskan kembali energinya. Tapi kalau manusia kalau udah turun ya udah dibawa lagi gitu si uangnya itu. Kemudian banyaknya radiasi yang diabsorpsi pada panjang gelombang tertentu sebanding dengan banyaknya molekul yang menyerap radiasi. Sehingga spektrum absorpsi juga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Ini karena di sini ada perbandingan ya. Semakin banyak senyawa, semakin banyak yang mengabsorpsi. Kalau perbandingannya lurus, makin banyak senyawa, makin banyak yang mengabsorpsi, maka bisa digunakan sebagai parameter kuantitatif atau untuk menghitung kadar atau jumlah. Saya kasih analogi contoh seperti ini. Ada dua ruangan, atau misalkan ada satu ruangan kelas misalkan di sekolah. Kita nggak tahu, kita disuruh nebak ada berapa jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas untuk menghitung siswanya. Gimana caranya? Ya udah kita sediakan beberapa paket makanan. Kita sediakan jumlah makanan yang agak sedikit banyak. Anda bikin misalkan 50 paket makanan. Kemudian 50 paket makanan dimasukkan ke dalam, kemudian dikasih instruksi si siswanya tersebut, kemudian dikasih himbauan, setiap siswa itu ngambil satu paket makanan. Nah, siswa itu ngambil satu paket makanan masing-masing, kemudian ditanya lagi, gimana semuanya sudah ngambil? Sudah, misalkan. Kalau misalkan itu, makanan sisanya diambil. Anda tadi bikin 50 paket, dimasukkan ke dalam, sisanya diambil. Sisanya tinggal 5 paket. Berarti kita sudah bisa menjawab dong berapa yang terserap makanannya. Makanannya yang terambil itu adalah 45. Berarti kita sudah bisa menebak di dalamnya itu ada 45 siswa. Nah, prinsip itu yang digunakan. Karena berbanding lurus, energi yang diserap sebanding dengan seberapa banyak senyawa yang ada. Jadi makin banyak makin banyak senyawa dalam sampel, makin banyak yang terabsorpsi energinya. Itu analoginya. Jadi kalau belajar itu Anda harus beranalogi supaya belajarnya lebih ringan. Kemudian emisi, tadi sudah saya jelaskannya emisi. Tadi emisi di mana energi sudah diserap, elektronnya tereksitasi,
Kemudian dia tidak nyaman pada posisi itu. Wah, saya mau lepaskan lagi, saya mau balik lagi ke kulitnya. Turun lagi ke bawah, energinya dilepaskan dalam bentuk emisi. Nah, emisi itu dalam bentuk gelombang juga keluarnya itu. Nah, di sini ada bedanya emisi dengan absorpsi. Di sini ada kolom emisi, ada kolom absorpsi. Di sini di mana absorpsi itu lebih cepat tuh ya, lebih dibandingkan mengemisikan. Nah, di mana di sini energi emisi dari awal sampai akhir itu perpindahannya itu kalau absorpsi dari 0 ke 1 gitu. Yang asalnya ada menjadi tidak ada, terserap. Kalau misalkan emisi yang asalnya tidak ada menjadi ada, gitu teremisikan. Nah, di sini kecepatannya di sini menunjukkan very fast untuk absorpsi. Jadi laju absorpsi itu lebih cepat dibandingkan laju emisi. Nah, maka dari itu karena laju absorpsinya lebih cepat, ini bisa digunakan nih sebagai parameter analisis. Kemudian ada orbital total atau kuantum mekanik. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat senyawa organik ya. Nah, di sini ada contoh senyawa organik nih. Senyawa organik ini terdiri dari ikatan kimia di sini. Saya tunjukkan ini yang ada ikatan C, ikatan rangkap C, ikatan rangkap tunggal H. Di sini ada H, ada H, ada H, ada H. Nah, di dalam ikatan ini terdiri dari beberapa ikatan. Nah, ikatannya di sini ada bonding. Bond itu ikatannya. Ada yang dinamakan ikatan sigma. Nah, ini ikatan sigma. Ikatan sigma berarti ikatan yang tunggal. Ikatan tunggal nih. Ada juga sigma antibonding. Nah, kalau antibonding berarti sudah posisi tereksitasi, tidak berikatan, terputus. Ada ikatan orbital pi. Kalau pi ini ikatan rangkap nih, ikatan rangkap yang dua ini ada ikatan sigma, ada ikatan pi. Nah, energi ikatan sigma dengan ikatan pi itu energi ikatannya lebih besar energi ikatan sigma. Sehingga kalau tubuh manusia terdiri dari senyawa organik yang terdiri dari ikatan sigma dan ikatan pi, jika terkena sinar UV, Anda berjemur di bawah terik matahari, Anda tidak sampai mengungap gitu. Kenapa? Karena tubuh kita terdiri dari ikatan sigma. Nah, ikatan pi itu hanya bisa diputuskan oleh sinar UV, atau sinar UV hanya bisa memutuskan ikatan V saja, sementara sigma tidak. Jadi untuk memutuskan ikatan sigma yang besar itu oleh siapa? Oleh energi yang lebih besar lagi, contoh gelombang gamma. Sehingga kalau orang sedang berdiri, sedang berjalan, mungkin teman-teman pernah nonton video dokumenter bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi si manusia yang terdiri dari ikatan sigma itu hilang. Coba senyawa organik kan terdiri dari ikatan karbon, hidrogen, oksigen, itu kan yang ini. Nah, jika terkena radiasi nuklir, salah satunya adalah gelombang gamma, jadi manusia langsung hilang seketika. Hilangnya bukan pergi ke langit, bukan, tapi berubah menjadi gas manusia itu. Jadi seakan-akan saking gedenya energi, manusia langsung terputus ikatan-ikatan sigma-nya dan berubah menjadi partikel udara, gitu ya, bergabung dengan udara yang lainnya. Nah, di sini karena tadi pemanfaatannya UV, nah visible. Nah, ikatan UV dan visible energinya tidak segede sinar gamma. Jadi sinar UV itu hanya bisa memutuskan ikatan pi. Jadi syaratnya senyawa apa sih yang bisa dianalisis oleh spektroskopi UV atau visible? Senyawanya ya harus memiliki ikatan rangkap gitu. Semakin banyak ikatan rangkapnya, semakin mudah dianalisis dengan menggunakan metode ultraviolet ataupun menggunakan metode visible. Nah, di sini ada perbedaan ikatannya nih. Ada ikatan pi, dari pi ke pi bintang atau pi yang berikatan menjadi tidak berikatan, non bonding di sini. Itu energinya cuma segini. Beda dengan sigma, dari sigma, ikatan sigma tadi yang tunggal sampai tereksitasi atau terputus ikatannya itu memerlukan energi yang sangat besar. Karena membutuhkan energi yang sangat besar sehingga sinar atau gelombang UV itu tidak cukup untuk memutuskan ikatan tersebut gitu. Nah, mungkin materinya hanya sampai situ teman-teman. Kebetulan saya tadi cek materinya hanya beberapa slide saja, tidak terlalu banyak. Jadi saya sampaikan melalui video pembelajaran saja. Dan kemudian nanti materi ini saya share ke koordinator supaya teman-teman bisa membaca ulang. Kemudian untuk penjelasannya teman-teman bisa melihat video penjelasannya. Dan kemudian apabila ada yang tanyakan silahkan nanti di
kumpulkan pertanyaannya, kemudian nanti tanyakan ke saya pada saat saya memberikan materi secara tatap muka langsung di kelas ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.